Terima kasih members yang udah like, comment, dan subscribe channel Besar Vlog. Yuk langsung aja kita bahas materi pertama kita, yaitu tentang the component of language. Adalah suatu sistem atau alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, ide, atau gagasan, baik secara tulisan maupun isyarat. Jadi, bagi seseorang yang ingin menyampaikan sebuah informasi, baik itu ide dan gagasan, mereka membutuhkan suatu alat. Alatnya apa? Ya, bahasa. Bahasa itulah yang disebut suatu sistem untuk menyampaikan itu. Tidak hanya terbatas kepada lisan saja ya. Ada juga bahasa merupakan tulisan dan bagian bahasa itu ada 6. Yang pertama fonem, kedua morfem, ketiga word, keempat phrase, kelima clause, yang keenam sentence. Jika members mengucapkan atau menyebutkan komponen-komponen tersebut, sebutkanlah dengan urut. Kenapa? Karena agar memudahkan members untuk mengingat bagian-bagian bahasa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Word, phrase, clause, sentence itu sudah diurutkan dari bagian bahasa yang terkecil hingga yang terbesar. Dan kemudian catatan kedua, jika menyebutkan huruf yang ada tulisan PH, bacalah yang biasanya kita sebut abjad. Nah, definisinya adalah komponen terkecil dari bahasa. Sedangkan morfem adalah komponen bahasa yang terdiri dari kata dasar dan kata imbuhan. Gampang-gampangnya kita bisa bilang morfem adalah kata dasar dan kata imbuhan. Ia terbagi menjadi dua ya. Yang pertama pre-morfem atau biasa kita sebut singkat sebagai FM. Yang kedua adalah bound-morfem atau kita singkat sebagai BM. Teman-teman members coba perhatikan pada tabel 1 morfem ya, itu ada 2 pre-morfem, terus kemudian bound-morfem. Nah, di bawahnya ada angka 1, 2, 3. Di situ adalah cara untuk membedakan antara pre-morfem dengan bound-morfem. Yang pertama pre-morfem ya, pre-morfem yang bebas. Pre-morfem itu adalah morfem yang bebas. Pre itu bebas, morfem kata dasar dan kata imbuhan tadi bilangnya ya. Maka pre-morfem adalah morfem yang bebas. Kalau ia bebas berarti bisa berdiri sendiri dong. Dan ia juga bisa menjadi kata dasar atau root word ya. Sedangkan bound-morfem adalah morfem yang terikat, tidak bisa berdiri sendiri, dan hanya bisa menjadi kata imbuhan. Nah, kata imbuhan dalam bahasa Inggris itu kita sebutnya sebagai affix. Nanti akan members pelajari di bab affixation ya, terakhir dari buku ini. Terus kemudian affix, yang namanya affix atau kata imbuhan, sesuai ini hampir mirip dengan bahasa kita di bahasa Indonesia ya. Affix itu ada prefix, ada suffix. Affix atau kata imbuhan itu ada yang disebut sebagai imbuhan awalan, ada juga yang disebut sebagai imbuhan akhiran. Nah, untuk lebih jelasnya, members bisa perhatikan pada contoh di bawah ini. Contoh di bawah ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya punya kata kesedihan, ya kan? Kesedihan. Kira-kira di antara di kata kesedihan di situ ada kata imbuhan nggak? Ada ya. Ada kata kesamaan. Nah, coba sekarang perhatikan definisi pre-morfem sama bound-morfem tadi. Pre-morfem, morfem yang bebas, bisa berdiri sendiri, bisa menjadi kata dasar. Ya, kira-kira yang merupakan kata dasar dari kata kesedihan itu kata mana? Yang bisa berdiri sendiri? Kata sedih ya. Berarti kata sedih kita sebutnya sebagai pre-morfem. Sedangkan kesamaan kita sebut sebagai bound-morfem. Kenapa? Karena kesamaan dia
kata imbuhan alias morfem yang terikat dan tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri, dia terikat dengan kata sedih. Begitu juga dia terikat dengan kata sedih. Karena dia kata imbuhan, ya tadi kita bilang ada imbuhan itu ada imbuhan awalan, ada juga imbuhan akhiran, ya kan. Afiks ada prefiks awalan, sufiks ada akhiran. Nah, kita perhatikan lagi kesedihan. Free morfemnya sudah ketemu bahwa free morfemnya adalah kata sedih. Kata yang jatuh sebelum free morfem, ingat ya, yang jatuh sebelum free morfem alias yang berawal di awal sebelum free morfem itu kita sebut sebagai bone morfem prefix, ya, atau afiks prefix, ya, atau imbuhan awalan, ya. Sedangkan kata yang jatuh setelah free morfem adalah suffix atau imbuhan akhiran. Maka teman-teman kalau diterjemah ke bahasa Inggris gimana jadinya? Kesedihan, kalau members cari ke kamus maka akan muncul kata sadness. Kira-kira di kata sadness mana yang bisa berdiri sendiri? Sad, ya, sad yang bisa berdiri sendiri. Artinya ia morfem yang bebas dan bisa menjadi kata dasar. Berarti dia kita sebut sebagai free morfem karena dia bebas dan bisa berdiri sendiri. Dan kedua, berarti kata nas adalah bone morfem, ya kan, kata imbuhan. Letaknya jatuh setelah free morfem, maka kita sebut suffix. Kenapa? Karena jatuhnya setelah free morfem. Seperti itu. Nah, sekarang coba members analisis sendiri ya. Di sini ada kata disconnect sama dislike sama friendship. Di situ saya sudah kasih clue.